Ex-Ketua MK Anwar Usman tidak menyatakan mundur sebagai Hakim Konstitusi setelah dinyatakan melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam pernyataan resminya pada Rabu 8 November 2023, Anwar Usman justru menyatakan dirinya menjadi korban fitnah. Anwar mengaku dirinya sebagai korban dan objek politisasi dari skenario membunuh karakternya. Sedikitnya 8 kali, Anwar Usman menyebut kata fitnah dalam pernyataannya. Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Anwar lantas menilai bahwa MK telah melanggar sejumlah aturan dalam memeriksa perkara etik itu hingga membuat putusan. Tidak hanya itu, Anwar juga mempertanyakan definisi konflik kepentingan yang disematkan pada dirinya selaku ipar Presiden Joko Widodo. Padahal menurutnya terdapat sederet jurisprudensi, MK mengadili perkara yang terkait langsung dengan mahkamah secara kelembagaan. Meski tak menyatakan mundur sebagai hakim MK, Anwar menegaskan pemberhentian dari jabatan ketua MK yang dilakukan oleh MK tidak sedikit pun membebani dirinya. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Sebelumnya Anwar Usman baru saja diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK pada Selasa 7 November 2023 kemarin. Hal itu dilakukan usai Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik terkait uji materi batas usia minimum Capres-Cawapres. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas kecakapan dan kesetaraan, independensi kepantasan dan kesopanan. Untuk pelanggaran ini, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.